Hipertensi prinsipnya adalah peningkatan tekanan darah di atas normal. Berapa tuh normalnya? Salah satu atau dua-duanya punya hipertensi, dia memiliki resiko lebih tinggi untuk jadi hipertensi. Berapa banyak sih angkanya? Sekitar 20%. Ada yang akhirnya lepas obat. Selamat datang di Teman Sehat Podcast. Di sini, teman sehat bisa dapat informasi terkini tentang kesehatan langsung dari ahlinya. Stay safe, stay healthy. Halo semua teman sehat, selamat datang kembali di podcast Rumah Sakit St. Carolus Summarecon Serpong. Kali ini bersama saya sebagai host, Dr. Benedictus Aldwin Ainsley. Nah, tema kita kali ini nggak kalah menarik ya. Kali ini kita akan membahas tentang hipertensi pada generasi milenial. Nah, kenapa sih kita bahas? Karena seiring waktu kita lihat kaum milenial ini angka terkena hipertensinya semakin tinggi. Ya, jadi berdasarkan data bahkan di WHO bilang itu diprediksikan nanti 2025 sekitar 29% orang dewasa seluruh dunia akan mengalami hipertensi. Ya, di mana bahkan 8 juta orang setiap tahunnya meninggal oleh karena hipertensi. Ya, di mana bahkan di Asia Tenggara itu sekitar 1,5 juta orang yang menderita hipertensi. Nah, di sini bersama saya ada Dr. Bayusi Eka Putra, spesialis jantung VIHA. Selamat pagi, dokter. Pagi, Dr. Alvin. Apa kabar, dok? Baik. Dr. sendiri bagaimana? Apa kabar? Baik juga, Baik. dok, ya. Oke. Nah, hari ini kita akan bahas tema yang cukup menarik nih, dok. Jadi, hipertensi pada generasi milenial, dok, ya. Oke. Atau orang-orang dewasa muda usia 28 tahun sampai 40 tahun, Yes. gitu. Nah, mungkin boleh dibantu jelaskan dulu, dok. Jadi, sebenarnya apa sih, dok, hipertensi itu? Kenapa sih ini jadi masalah yang serius? Terutama kok pada generasi-generasi milenial, dok, pada usia tersebut, gitu. Oke. Pertama-tama mungkin kita harus kenal dulu apa itu hipertensi ya. Hipertensi prinsipnya adalah peningkatan tekanan darah ya di atas normal. Nah, mungkin pertanyaannya adalah berapa tuh normalnya? Nah, ya, betul, dok. Normal sebenarnya adalah di bawah 130 ya dan di bawah 85. Ya, sebenarnya itu masih kita bilang masih jatuhnya normal. Sebenarnya kalau di atas itu bagaimana? Udah masuk normal tinggi sebenarnya. Ya, sampai akhirnya kita bisa bilang hipertensi itu kalau di atas 140 dan atau bagian bawahnya itu di atas 90. Ya, jadi kalau memang terjadi peningkatan tekanan darah demikian, biasanya kita bisa bilang sebagai hipertensi. Nah, pertanyaan adalah kenapa itu berbahaya? Betul. Ya. Kenapa tuh, dok? Berbahaya prinsipnya kenapa? Karena kita bisa melihat bahwa tekanan darah itu secara konsisten itu di atas normal. Nah, efeknya apa? Efeknya adalah dia bisa mengakibatkan kerusakan berbagai macam organ. Dari misalkan dari otak, ya, dari misalkan organ-organ di badan, misalkan di ginjal, lalu misalkan ada di mata juga, ya, atau mungkin berbagai macam jenis organ-organ lainnya. Jadi karena pembuluh darah itu bersambungan satu sama lain, nantinya kalau misalkan dia dipertahankan kondisinya terlalu tinggi di atas normal, itu bisa mengakibatkan berbagai macam komplikasi. Nanti saya bilang tadi, salah satunya adalah penyakit jantung, stroke dan lain-lain tadi yang kita bahas seperti itu. Jadi kita tidak berbicara hanya darah tinggi doang. Karena orang-orang biasanya nggak ada gejala biasa di situ. Betul. Tapi kita berbicara mengenai komplikasi yang akan muncul nanti setelahnya, ya seperti itu. Nah, jadi gitu ya teman-teman sehat. Tadi dari penjelasan sekilas Dr. Bayu saja kita bisa tangkap bahwa satu bahayanya pertama karena gejalanya tuh sebenarnya tidak terasa. Jadi orang tahu-tahu tekanan darahnya tinggi, dok, ya. Silent killer kita nyebutnya. Nah, tiba-tiba ntar muncul tuh gejala-gejala tadi Dr. Bayu bilang kan karena dia terkoneksi dalam pembuluh darah nanti muncul tuh gejala di mana-mana, ya. Nah, tapi dok sebenarnya faktor resikonya apa aja, dok? Oke. Terutama pada generasi milenial nih. Kita kan taunya, oh hipertensi itu penyakit orang tua, gitu kan. Tapi kok ini generasi milenial, gitu. Iya, Nah, betul. faktor resikonya apa, dok, kira-kira? Dan sekarang ini permasalahan adalah mulai bergeser. Artinya tadi kan kita bicara mengenai komplikasi, mengatakan darah Iya, segala, betul. tapi masalah lainnya adalah pergeseran kejadian atau prevalensi dari hipertensi itu mulai bergeser ke usia muda. Ini yang harus kita sorotin mulai sekarang. Kenapa? Sebenarnya banyak hal. Salah satunya adalah faktor stres. Faktor stres karena mungkin kita mulai bergerak ke arah daerah digital, di mana akhirnya kita tidak ada boundaries antara waktu me time ya mungkin sama kerjaan ya, itu akan meningkatkan risiko ke arah hipertensi. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai sedentary lifestyle. Ya, dulu mungkin orang-orang akan lebih kalau mau bekerja segala, kalau mau aktivitas segala itu harus jalan, harus keluar, ya, harus akhirnya harus naik kendaraan umum atau pokoknya Atau jalan kaki lah, gitu, dok, kalau ya. mau meeting pokoknya harus offline. Iya. Dengan bergesernya menjadi suatu kondisi yang lebih nyaman ya sekarang ya, karena sifatnya era digital, kita mau meeting aja bisa lewat Zoom sekarang. Iya. Ya kan, kalau kita misalkan lagi ada talk show seperti ini, kita bisa direkam, nanti bisa ditampilkan setelahnya. Ya, mungkin dulu nggak sesimpel itu.
Nah, dengan aktivitas yang lebih menurun, dengan stress level yang lebih tinggi, itu akan berkontribusi sebenarnya terhadap terjadinya penyakit kardiometabolik, salah satunya hipertensi. Nah, itu yang kita pikirkan menjadi tantangan untuk saat ini. Jadi itu nanti akan kita bahas selanjutnya seperti apa, mungkin perlu dilakukan apa dari masalah yang kita temui sekarang. Jadi ternyata kemajuan teknologi pun malah berkontribusi nih dok. Betul, ya. Kita betul. juga dokter bilang kan dulu kita lebih banyak aktivitas fisik ya. Betul. Kalau mau kemana harus jalan, Ya. harus apa. Sekarang kita dimudahkan dengan adanya mobile phone, ya, Betul. komputer, ada aplikasi. Hanya tinggal buka bisa bertatap muka tanpa harus jauh-jauh pergi gitu dok ya. Bahkan pesan makan kan juga gampang kan iya. sekarang kan. Harus dulu effort naik sepeda dulu, saya mesti ke Betul. pasar beli makan ini tinggal Iya. klik-klik datang Iya, makan. jadi itu yang akan ya berkontribusi. Kita melihat zaman ya, perbedaan zaman itu pasti akan melibatkan Iya. perbedaan jenis penyakit juga seperti itu. Oke. Nah, ini dok. Jadi banyak orang mungkin ya dia sudah tahu tadi tadi kan tekanan darah tuh segini. Yes. Tapi banyak juga yang emang ngukurnya gimana sih? Kadang mungkin saya punya Yeah. sendiri di rumah, tapi selama ini tuh tekanan darah saya bagus-bagus aja. Nah, Oke. apakah mungkin jangan-jangan ngukurnya sendiri belum tentu benar dok? Itu gimana? Oke, Dok? jadi prinsipnya gini, kalau mau mengukur tekanan darah, boleh nggak sih kita mengukur tekanan dari rumah? Sebenarnya harus. Kita udah mulai Harus, bergeser dok. sebenarnya. Oke. Berarti harus. Jadi kita udah mulai bergeser. Dulunya kita hanya berpatokan dari tekanan darah yang ada di dalam klinik doang. Artinya dalam ketemu dokter, tensi, atau sebelum ketemu dokter di tensi. Ya, di rumah sakit intinya. Atau di puskesmas, dimanapun. Nah, sekarang ini mulai kita geser dengan adanya pemeriksaan tekanan darah di rumah. Ya, atau home blood pressure monitoring. Ini prinsipnya jauh lebih simpel dan biasa lebih akurat sebenarnya, dok. Kenapa? Karena kita mengandalkan pengulangan. Makin banyak data, otomatis misalkan dia ngecek pagi, malam, ketika dia bawa ke dokternya, dokter akan lebih gampang untuk melihat datanya. Oh, jadi trennya seperti ini. Dan itu yang saya lakukan biasanya. Saya minta pasien itu datang dengan katakanlah kontrol lagi sebulan dengan ambil data pagi, malam, Senin, Rabu, Jumat, atau Sabtu, Minggu. Jadi saya punya data nih sebulan seperti apa. Nggak serta-merta dia datang, dia langsung dapat tensi pada saat lagi kontrol doang nih. Iya. Padahal mungkin pada saat di rumah bisa aja lagi rendah. Iya. Pada saat ke kita betul. tinggi. Ya, kenapa seperti itu? Ada namanya white coat hypertension. White coat hypertension, kalau dia ketemu dokter, ketemu perawat, segala, dia akan ketakutan. Iya. Jadi tensinya akan lebih tinggi. Nah, tinggal pertanyaan sekarang gimana lakukan di rumah? Sebenarnya boleh dengan menggunakan merek apapun, ya, yang terpercaya, silakan aja, ya. Nah, ada dua pilihan biasanya. Kita bisa menggunakan pemeriksaan tekanan darah yang di sini, di wrist, ya, sama tekanan darah yang di darah lengan atas, ya. Nah, cuman tinggal pertanyaan lah yang mana yang lebih akurat. Sebenarnya target utamanya adalah kita menggunakan yang ini, yang di lengan atas. Boleh nggak yang di bawah? Dia beresiko untuk meningkatkan tekanan darah di atas yang seharusnya. Jadi kalau misalkan orang periksa di bagian lengan bawah sini, itu biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan seharusnya. Jadi kalau misalkan mau periksa, sebaiknya pakai yang lengan atas. Tapi kalaupun udah punya lengan bawah seperti ini, bawa aja ke rumah sakit, kita cocokin sama data yang di rumah sakit. Jadi periksa pakai rumah sakit punya, periksa sama yang dia punya, berapa bedanya. Itu gap itu, misalkan dia dari rumah sakit dapatnya 100/80. Dia dapatnya 130/80, diulang 3 kali, sama konsisten di situ juga. Nah, gap 30 itu akan dia pakai kalau misalkan pada saat di rumah tinggal dikuranginnya 30. Ya, tensinya. Jadi bisa itu pakai cara-cara seperti itu. Aja, dok, ya. Nah, tapi selain itu dok, mungkin yang nanya ini dok, ini saya kalau ngukur saya harus duduk, tiduran, berdiri, atau mungkin saya habis lari nih, saya langsung ukur gitu, atau gimana dok? Ada ini tertentu? Nah, untuk terlaksana pada saat pengukuran, orang itu harus paling nggak minimal istirahat 30 menit sebelum katakanlah mengukur. Jadi katakanlah dia sebelumnya olahraga, sebelumnya dia berbicara, sebelumnya diskusi, dan lain segala, dia harus istirahat dulu 30 menit. 30 menit dia diam, habis itu dia baru tensi. Ya, tensi nanti dia lakukan 3 kali, ya. Diambil yang nomor 2 dan nomor 3. Posisinya santai, kakinya napak di bawah, ya. Dan dia harus pada saat tensi ini sejajar alatnya ini sama si jantung. Nah, jadi itu tata caranya. Jadi dia nggak boleh ngomong, dia harus ruangannya sepi. Itu yang ideal seperti itu, ya. Jadi usahakan 30 menit itu istirahat dulu. Jangan sampai dia bolak-balik, habis itu langsung bilang tensi ya pasti tinggi ntar. Habis ngamuk tensi ya pasti tinggi ntar. Ya, jadi kita buat seideal mungkin pada saat diperiksa. Oke. Nah, itu ya teman-teman sehat. Jadi
sebenarnya kalau punya alat tensi di rumah itu boleh saya digunakan ya, baik itu yang mungkin tadi seperti Dr. Baisi bilang ya, ada yang mungkin di versi di lengan atas, ada yang mungkin sekarang keren juga melalui jam bahkan ya, bisa EKG nggak usah jam memang kayak Ada yang di versi EKG-nya. lengan itu nggak masalah meskipun ada perbedaan, tapi ya yang penting pencatatan harus rutin seperti Dr. Baisi bilang tadi ya, jangan kita sayang sesekali catat pas kedapatannya hanya mungkin pas lagi tinggi mulu atau pas lagi mulu, itu sebenarnya nggak akurat. Jadi dilakukan secara rutin, lalu nanti dikonsultasikan lagi ke dokter. Dan tadi jangan lupa ya, usahakan istirahat dulu 30 menit. Jadi jangan, saya habis naik tangga, saya langsung tensi ya. Itu otomatis kan jantung lagi pompa dok pasti. ya, pasti lebih tinggi ya. Nah dok, selain itu apakah ada hubungan dok? Jadi antara gaya hidup, pola makan, olahraga dengan munculnya hipertensi gitu. Jadi apakah mungkin olahragawan nih pasti nggak kena hipertensi? Atau malah mungkin yang kerjanya cuma di rumah gitu kan, main game atau apa itu pasti kena hipertensi, itu gimana dok? Jadi kalau kita bicara masalah faktor resiko hipertensi, kita bicara itu namanya sifatnya multifaktor. Artinya adalah multifaktor itu gimana? Multifaktor itu artinya dia tidak hanya satu faktor saja yang mengakibatkan hipertensi. Ya, ada berbagai macam faktor yang bisa mengakibatkan atau berkontribusi pada hipertensi. Masalah faktor lingkungan, jadi apa yang dia dimakan, ya. Masalah genetik, bagaimana badannya dia itu seperti apa. Ya, masalah genetik, masalah usia segala nanti itu tidak akan bisa diubah-ubah. Ya. Nah, biasanya kalau misalkan makin tua usia seseorang, resiko dia mengalami hipertensi akan makin tinggi. Itu pertama. Masalah genetik, katakanlah orang tuanya atau ibunya, pokoknya ibunya atau bapaknya dia punya hipertensi, ya salah satu atau dua-duanya punya hipertensi, dia memiliki resiko lebih tinggi untuk terjadi hipertensi. Apalagi kalau udah dua-duanya nih, dibandingkan mungkin bapaknya doang, kalau bapak dan ibunya punya, dia akan punya lebih tinggi resiko terhadap hipertensi. Kalau misalkan katakanlah dia nggak ada nih, orang tuanya nggak punya hipertensi, pasti aman nggak? Nggak juga, tergantung tadi posisi dia, bagaimana dia melakukan aktivitas sehari-hari. Kalau dia tidak rajin jalan, ya cuma tidur-tiduran doang, ya rebah-rebahan doang, makan juga mungkin nggak dijaga, ya apa aja mungkin dimakan, mungkin nggak dimakan yang sifatnya fast food segala semua dimakan, garam-garaman, ya micin-micin dosis tinggi segala, itu nanti akan berakibat pada kondisi hipertensi juga. Jadi tidak serta-merta seorang atlet pasti bebas dari hipertensi. Kalau memang genetik make up-nya dia, artinya masalah genetiknya dia itu punya masalah dengan masalah hipertensi, katakanlah orang tuanya udah punya hipertensi, ya tidak berarti dia pasti bebas dari hipertensi. Apalagi mungkin nanti kalau dia udah pensiun dok ya, gaya hidupnya udah berubah gitu ya, udah masa aktif dulu, akhirnya juga semakin usia makin lanjut, akhirnya resikonya lebih tinggi resikonya, betul. Iya, selama ini soalnya kita tahu kan orang gitu dok, saya tensi tinggi gara-gara makan garam nih, gara-gara makan asin nih, padahal tadi sudah bilang ya, ada contributing factor yang lain gitu ya, nggak bisa kita nyalain satu hal aja, ternyata ada banyak yang lain ya. Betul. Makanya sebenarnya target utamanya adalah secepat mungkin dilakukan screening, itu target utamanya. Makanya tadi kan kita harus mengukur pagi malam betul gitu, dok ya, supaya tahu ya. Oke. Nah selain itu dok, juga kadang dikaitkan dengan stres dan pola tidur dok, karena ini mempengaruhi tekanan darah dok. Gimana dok kaitannya sebenarnya? Jadi betul tadi ya, masalah stres ini juga di salah satu yang contributing factor utama juga, karena orang yang cenderung lebih tidak tenang ya kondisinya atau gampang stres ya, atau ada tekanan stres di pekerjaan, biasanya pasti akan lebih memiliki tensi yang lebih tinggi dibandingkan normal ya. Kurang tidur pun juga jelas pasti akan mengakibatkan kondisi tensi di atas normal, dan ini bukan hanya tensi pada saat dia lagi sehari-hari pas lagi pagi doang, kadang-kadang kontribusi pada saat malam tidurnya pun juga lebih tinggi bisa kadang-kadang. Nah itu pun juga biasanya pemeriksaannya butuh khusus ya, pemeriksaan nanti 24 jam tekanan darah, nggak model yang cuma diperiksa biasa doang, tapi bisa kita cek biasanya 24 jam tekanan darah ya. Nah tapi prinsipnya adalah dengan kita pasien itu misalkan dengan kondisi yang mengalami stres, itu pasti akan berkontribusi. Jadi kalaupun misalkan pasien itu dengan kondisi yang katakanlah dia merasa tidak stres, tapi ternyata tensinya masih tinggi pada saat mungkin di kerjaan, ya artinya dia memang mengalami stres, mungkin hidden, artinya mungkin dia tidak sampai bisa mendeteksi stres itu sendiri. Tapi padahal kalau kita cek misalkan disuruh aja bawa tensi ke rumah sakit, ke kerjaannya dia misalkan, dibanding pada saat di rumah. Kalau misalnya tinggi pada saat lagi di kerjaan, ya berarti terjadi stres di situ. Nah, makanya biasanya kita tidak hanya menangani pasien itu sendiri, ya, seorang donor jantung. Kalau kita lihat memang masalah utama di stres, ya kita akan konsul ke psikolog atau mungkin ke psikiater untuk penanganan stresnya. Karena in the end, begitu kita kasih obat,
katakanlah dia masih dalam kondisi pencetusnya masih ada, percuma. Ya, dia masih percuma aja. Ada orang insomnia, ada orang stres di kerjaan, kita kasih obatnya sih tinggi aja. Makanya contributing factor-nya atau pencetusnya itu harus ditanganin. Justru ini malah hal yang ternyata tidak disadari oleh pasien sendiri, dok. Dia ngerasa kayak, saya nggak stres dengan kerjaan saya biasa-biasa aja. Itu ternyata pas kontrol ke dokter mungkin dikasih obat apa. Kok masih bertahan, ya. Masih seperti itu. Padahal ternyata mungkin kalau kita cek pas di tempat kerja, wah ternyata dia stres dengan kerjaannya. Betul. Gitu. Dan ini kadang-kadang kita juga miss. Sebagai dokter kadang-kadang kita miss juga. Karena pasien tidak merasa stres. Betul. Padahal tapi begitu di kerjaan, ternyata tensi tinggi sekali. Nah itu yang mungkin harus digali lebih lanjut lagi. Dan pasien mungkin ketika cerita ke dokter juga harus open lebih ke arah sananya. Iya. Karena mungkin tidak mudah untuk menyatakan masalah seperti itu. Paham. Betul. Oke. Nah, dok, ini apakah hipertensi pada generasi milenial itu berbeda nggak, dok, dengan hipertensi pada kelompok usia yang lainnya? Oke, sebenarnya secara umum tidak. Ya, secara umum kalau penanganannya segala tidak berbeda. Ya, cuman yang berbeda itu adalah apa? Yang berbeda adalah bagaimana nanti cara kita melihat penyebabnya apa. Ya, nah tadi yang saya bilang tadi penyebab orang-orang milenial biasanya mengalami darah tinggi itu biasanya lebih ke arah memang pola makannya yang lebih tinggi garam dan tinggi gula di sini saat ini ya. Dia mulai bergeser banyak sekali junk food sekarang. Dan memang tadi sedentary lifestyle. Jadi kalau memang kita bisa mengubah ke sana dulu ya, dengan kita bisa mengubah ke sana dulu ya kita akan bisa harapannya mencegah perburukan dari kondisi hipertensi itu sendiri ya. Bahkan kadang-kadang pasien hipertensi datang ke saya misalkan. Saya nggak langsung kasih obat biasanya. Saya lihat dulu. Saya kasih kesempatan 3 bulan. Kalau misalkan tensinya masih bisa kita tolerir ya, artinya masih di bawah 160, masih di bawah 100 bawahnya. Masih cukup saya pikirkan aman untuk melakukan perubahan lifestyle. Ya. Nah, karena kenapa? Karena masih muda, biasanya itu kesempatan untuk recovery-nya atau kesempatan dia untuk tidak menggunakan obat masih lebih tinggi dibandingkan orang yang udah lebih tua. Itu yang mungkin berbeda dari antara milenial sama yang udah tua. Mungkin 70-80 tahun saya nggak akan bother. Saya nggak akan bother buat pikirkan perubahan lifestyle dulu. No lah. Itu udah terlalu tua dan pasti udah terjadi pengerasan pembuluh darah. Tapi kalau yang masih muda, itu mungkin menurut saya masih ada chance ke arah sana. Jadi secepat mungkin dia melakukan pemeriksaan lebih awal, secepat mungkin kita identifikasi masalahnya, kita bisa ubah gaya hidupnya segala, harapannya mungkin kita bisa hindari penggunaan terapi obat-obatan. Seperti itu. Nah ini menarik ya teman-teman sehat, tadi perlu di-note ulang ya. Jadi pernyataan dari Dr. Bayusi bahwa pada usia muda masih ada chance ya untuk bisa recovery lebih baik kalau dokter ada perubahan lifestyle 3 bulan dok ya. Nah makanya kita pentingnya apa? Screening itu harus dilakukan, harus selalu melakukan namanya pemeriksaan tekanan darah rutin, konsultasi ke dokter ya, kalau bisa juga ubah lifestyle karena masih ada kesempatan di kita masih muda, masih beraktivitas. Betul. Beda mungkin yang sudah usia lanjut ya, sudah ada faktor-faktor lain yang sudah terlanjur terjadi sejak masih muda ya, itu memang mau nggak mau penggunaan obat-obatan ya. Jadi teman-teman sehat harus lebih aware nih sama kesehatan kondisinya, terutama untuk tekanan darahnya ya. Nah, untuk mencegahnya sendiri dok, sama supaya tetap normal dok, tadi kan dok udah bahas beberapa. Iya. Mungkin ada mau tambahannya dok? Secara detail sih sebenarnya ya, mungkin saya tambahin ya. Sebenarnya prinsip salah satu yang kita lihat ya, biasanya pasien-pasien hipertensi biasanya, saya bicara biasanya ya, bukan pada saat genetik ya. Biasanya itu secara lifestyle ya, itu akan mengakibatkan apa yang bisa kita lihat? Oh, ini orang ini kurang aktivitas nih. Lingkar perutnya. Lingkar perutnya. Kalau orang bilang ada berat badan segala atau BMI atau body mass index atau indeks massa tubuh. Ya. Which is itu kadang-kadang bisa kurang akurat. Kalau kita lakukan pemeriksaan pemeriksaan berat badan kadang-kadang pada olahragawan bisa aja dia memang berat. Kenapa? Karena berat otot. Ototnya besar, jelas dia lebih berat dibandingkan dengan fat. Nah, yang kita pikirkan lebih akurat adalah dengan melakukan pengukuran lingkar pinggang. Ya, pada laki-laki 90 cm maksimal, pada perempuan sekitar 80-an. Ya. Nah, itu akan menjadi patokan dasar kita ketika melihat pasien, ini dia cukup sedentary apa enggak. Ya, atau dia cukup aktivitasnya kurang apa enggak, atau makan dia berlebihan apa enggak. Ya, lebih dari ukuran lingkar pinggangnya itu. Nah, kalau memang katakanlah lingkar pinggangnya itu melebihi normal, ya target kita adalah melakukan aktivitas fisik dan mengurangi makan. Nah, aktivitas fisik apa yang paling gampang ya menurut saya dilakukan
yang paling enggak bisa memulai, bisa mendorong kita. Kita punya jam smartwatch, atau yang nggak punya misalkan bisa menggunakan HP. Dari HP itu ada feature pedometer biasanya. Ya, bisa dari either pakai Android atau pakai Apple, itu pasti ada pedometer, ngukur langkah, ya kan? Nah, kita bisa ngukur ya dalam dalam satu hari itu kira-kira berapa sih yang mau dicapai. Biasanya minimal 7.000. Minimal 7.000 langkah, ya minimal 7.000 langkah dalam sehari. Atau lebih bagus lagi kalau bisa mencapai 10.000 langkah. Artinya apa? Kalau katakanlah dia sehari-harinya dia merasa sampai sore gitu kok seharian kerja, oh kok cuma masih 3.000-an ya, oh masih 5.000-an ya. Dia bisa kejar malam harinya. Dia bisa kejar pakai apa? Jalan di tempat kek, ya sambil nonton. Bisa. Saya sendiri melakukan itu masalahnya. Saya misalkan saya nggak punya treadmill, lagi di daerah tertentu, misalkan, atau saya lagi di rumah sakit, misalkan saya mau ngejar nih, saya butuh sampai 10.000, jalan tempat aja bisa. Dia akan ngukur sendiri juga, ya. Jadi itu akan sangat membantu. Jadi no excuse lah menurut saya untuk kita bilang, nggak ada treadmill kita nih. Boleh kalau ada treadmill silakan, ya. Kalian bisa menggunakan treadmill untuk ngejar, maksudnya katakanlah sampai 10.000 langkah per hari atau 7.000 langkah per hari. Tapi katakan tidak ada alat, ya bisa menggunakan suatu hal yang simpel seperti itu. Ya, pasti bisa kok seperti itu. Ya, jadi kita punya target per harinya itu seperti apa. Jangan hanya 30 menit, tapi 30 menit itu seperti apa nih? Kadang-kadang orang bilang kan 5 kali dalam seminggu, 5-7 kali dalam seminggu, 30 menit. 30 menitnya jalan-jalan doang kan. Mungkin nggak terlalu intens, atau kita nggak mencapai target. Mungkin 30 menit itu jalan, tapi tidak mencapai tadi dok ya 10.000 langkah, 7.000 langkah gitu. Jadi kita punya target yang bisa dicapai di sini. Ya, itu lebih masuk akal menurut saya. No excuse lah dok ya, harus bisa ya semuanya teman-teman sehat ya. Mulai memperhatikan lingkar pinggangnya, mulai memperhatikan langkahnya ya. Kita diberikan teknologi, jadi kita gunakan untuk manfaat kesehatan justru kita juga. Itu tujuannya. Jangan hanya untuk mungkin main game gitu. Kita gunakan yang bermanfaat kesehatan ya. Oke. Nah dok, tadi kan kita bilang hipertensi ini biasanya orang nggak nyadar dok gejalanya ya. Nah, tapi apakah benar dok sampai nggak ada gejala terutama pada generasi milenial dok yang masih muda-muda gini? Apakah benar-benar nggak ada gejala dok? Sebenarnya kalau untuk hipertensi secara umum biasanya silent, tidak ada gejala sama sekali. Memang ada banyak orang yang merasa kadang-kadang badannya nggak enak. Ya, beberapa orang somehow dia memiliki reseptor atau memiliki reseptif di badannya sehingga kok badannya rasanya nggak enak ya. Coba diceknya darahnya tinggi. Dua kemungkinan. Satu, gara-gara badannya nggak enak darahnya tinggi, atau gara-gara darah tinggi badannya nggak enak. Bisa dua kemungkinan gitu kan? Itu yang masalahnya. Kita nggak tahu yang mana telur, mana ayam. Ya kan? Tapi in a way, dia artinya kalau dia punya keluhan seperti itu ya, kayak alarm buat badannya sendiri. Mau mana yang lebih dulu, kita bisa tahu, oh jangan-jangan dia punya darah tinggi. Ada orang yang seperti itu. Ya. Ada juga orang-orang yang katakanlah punya masalah nyeri-nyeri di pinggang, segala pundak dan segala, pada saat darah tinggi bisa juga sama modelnya, sama kayak reseptif yang tadi saya bilang. Jadi beberapa orang merasa ada beberapa gejala yang ketika diperiksa darahnya tinggi, ada seperti itu. Kita nggak memungkiri. Tapi lebih banyak orang itu tidak mengetahui bahwa dia punya darah tinggi. Itu kuncinya. Ya, jadi jangan berharap kita ada gejala dulu, baru ternyata kita bisa bilang itu darah tinggi. Ya, kalau nggak dicek kita nggak akan tahu. Itu prinsipnya. Ya, jadi kalau tidak dicek itu tidak akan tahu. Makanya biasanya saya kasih edukasi biasanya kepada orang usia muda. Usia 20 tahun ke atas harusnya udah mulai diperiksa secara rutin. Ya, minimal 6 bulan atau setahun sekali. 20 tahun ke atas. Ya, kenapa? Karena mulai banyak juga kasus-kasus di mana tensi itu tinggi pada usia muda 20 tahun tadi yang kita bilang. Tidak hanya genetik, tidak hanya mungkin gara-gara lifestyle, ya, tapi juga mungkin nanti kita akan mengenal namanya hipertensi akibat sebab lain. Akibat memang masalah ginjal, atau akibat masalah yang bawaan sifat lainnya. Jadi nggak semuanya itu bisa kita pukul rata semuanya. Ya, ada beberapa kasus khusus yang bisa muncul pada usia muda dan kalau nggak ketahuan itu akan bikin banyak masalah. Iya, berarti kuncinya dok ya tetap kita screening ya dok ya. Karena itu dia tetap sebenarnya gejalanya tuh nggak khas. Betul. Tapi ada beberapa yang merasakan tersebut dari dokter. Betul. Ya. Oke. Nah dok, kita akhirnya sekarang ya dok, kalau ternyata ya kita sudah usia muda nih, usia milenial mungkin 20 tahun, 30 tahun, ternyata kena hipertensi, udah terdiagnosa.
Nah, apakah ada yang harus dilakukan lagi dok selain dari tadi yang perubahan lifestyle gitu untuk bilang? Prinsipnya sebenarnya kalau obat pun tadi yang saya bilang setelah katakanlah kalau misalkan setelah 3 bulan dia nggak turun, baru saya akan starting obat ya. Lifestyle itu yang masih utama ya, lifestyle menjadi yang utama. Sisanya misalkan seperti apa ya, kalian harus sudah mulai beli alat sebenarnya. Beli alat untuk periksa tekanan darah ya. Prinsipnya semua orang yang punya darah tinggi itu harus punya alat tekanan darah di rumah. Sehingga nantinya kalau misalkan ada alat itu ya kita bisa monitoring ya. Jadi kunci utama adalah dengan kita mengetahui badan kita sendiri seperti apa. Ya, kalau kita nggak tahu target kita seperti apa dan kita punya kondisi badan seperti apa, kita nggak akan bisa ngatur badan kita itu sendiri. Dan kebetulan untuk melihat tekanan darah gampang sebenarnya kan, tinggal beli alat tensimeter yang sebenarnya cukup affordable, maksudnya untuk kebanyakan orang. Jadi saran saya adalah kalau memang ternyata terdeteksi hipertensi, harus wajib memiliki alat tersebut dan bisa monitoring sendiri di rumah. Jadi bisa laporan ke dokternya, dok ternyata saya udah mulai stabil nih, kira-kira bisa nggak ya kalau kita coba buat turunin obat yang kita minum misalkan. Bisa seperti itu, ada pandangan yang, dok boleh nggak saya pelan-pelan nurunin obat saya? Masih mungkin, apalagi masih muda, itu kan ada makanya saya kunci yang saya bilang. Jadi utamakan punya alatnya, utamakan aktivitasnya dijaga, makan dijaga, dan kalau harus minum obat ya teratur dulu, sambil nanti diskusi sama dokternya, kira-kira boleh nggak mulai saya turunin obat-obatan, atau perlu nggak dok, ini masih tinggi nih dok, apa perlu saya naikin obatnya nggak? Nah ya, kan gitu kan, kayak gitu harus ada monitoring dari mereka sendiri. Jelasnya dok ya. Betul. Cuma, pas datang gitu ya, kita nggak bisa nilai gitu. Ya, jadi jangan pasrah sama dokternya. Ya, dia itu saya harus tekenin. Orang punya penyakit jangan pasrah sama dokternya. Dia sendiri harus tahu goal apa yang harus dicapai. Ya, dia harus paham apa penyakitnya dia. Dia harus paham apakah mungkin reversible apa enggak, masih bisa balik apa enggak. Ya, jadi dia harus tahu targetnya apa. Harus itu yang kuncinya. Motivasi dok Betul. ya, saya mau sembuh gitu. Betul. Ya, bukan. Ya. Sudah biar dokter saja nangani saya gitu ya, jangan pasrah gitu ya. Betul. Oke. Nah, tapi dok misalkan ada yang mungkin denial atau ya tidak mau mengikuti mengindahkan edukasi dari dokter gitu kan. Nah, jadi kalau dibiarkan dalam jangka panjang dok, nanti apa yang terjadi dok? Oke. Banyakan ya, walau misalkan saya suruh minum obat, katakanlah saya udah nggak bisa nahan lagi pakai lifestyle nih, saya melihat gemuk sekali, misalkan tensi 170/100, which is kalau saya nggak kasih obat itu pasti akan berdampak panjang ya. Apa yang terjadi? Biasanya mereka ngomong, ya teman-teman ada yang ngomong biasanya, dok kalau saya minum obat kena masalah ginjal saya nggak? Nah, ini itu problem ya, karena anggapannya adalah semua yang obat-obatan yang sifatnya katanya kimia, which is apa yang kita makan sebenarnya kimia, padahal ya itu dikhawatirkan untuk arah masalah ginjal dan segala. Padahal obat-obatan yang kita berikan itu sebenarnya protektif atau sifatnya menjaga atau mencegah terjadi masalah pada ginjal. Kenapa? Kalau kita biarkan hipertensi dalam jangka panjang, justru akan berakhir pada misalkan pasien itu mengalami cuci darah dan hemodialisa. Nah, ini lebih ngeri dong. Lebih ngeri lagi. Ya, jadi kalau dibiarkan seperti itu malah akan mengalami berbagai macam masalah. Ada pasien usia 20 tahunan ya, 20 tahun memang dia punya masalah hipertensi juga, memang dia punya secara genetik, dia orang tuanya punya. Dia begitu dikasih tahu untuk minum obat dia nolak, ya setelah 5 tahun kemudian apa? Cuci darah. Setelah 5 tahun kemudian apa? Dia stroke. 25 tahun. Jadi itu yang kita nggak bisa lari ya dari kondisi yang udah terdeteksi. Jadi apa yang udah terdeteksi ya terima, ya apa itu yang udah diberikan pada kalian, tubuh kalian seperti apa, ya terima dan lakukan upaya untuk melakukan koreksi dari kondisi tersebut. Ya, kalau tidak dibiarkan ya seumur hidup dia akan debilitating, artinya dia akan menderita. Ya, 25 tahun bayangin harus cuci darah sama harus dengan kondisi stroke. Masih muda, harusnya bisa beraktivitas banyak, pekerjaan, macam-macam ya. Itu yang kasihan buat pasiennya justru. Belum lagi keluarganya juga dok ya, maksudnya nanti kan harus ngurus dia sendiri, masih muda. Kesehatan yang keluar juga banyak, betul. Gitu, ya. Gitu. Nah, jadi teman-teman sehat, tadi seperti Dr. Bayusi katakan ya, mungkin ada banyak mitos atau mungkin bahasan-bahasan di awam menyatakan bahwa nanti kalau saya minum obat dari dokter, ginjal saya rusak, perut saya rusak atau apapun lah rusak katanya. Justru sebenarnya itu tidak betul ya.
justru sebenarnya dengan kita mengontrol si tekanan darah ini, dokter memberikan obat, itu justru kita mencegah jangan sampai muncul komplikasi-komplikasi yang tidak kita harapkan tadi, Betul. dok ya. Nah, dan memang betul nanti obat tersebut akan disaring ataupun keluar melalui ginjal. Ya. Tapi obat yang dipilih oleh dokter pun juga sudah menimbang-nimbang kira-kira sesuai risk cara dan sana. benefitnya. Betul. Apakah lebih menguntungkan pasien daripada Merugikan pasien. merugikan pasien. Jadi sudah pasti yang diberikan dokter adalah yang terbaik. Kadang-kadang saya kasih obatnya, pasien gemuk-gemuk aja, makannya juga sembarangan, ya sama aja. Ya. Kalau tinggal tunggu waktu, obatnya pasti akan naik dosis terus-terusan. Ya, which is itu pasti nggak akan bagus juga buat pasien. Dok, saya kok udah minum obat dokter masih tinggi aja. Ya iya, badannya masih nggak dijaga. Seperti itu. Nah, mungkin terakhir dok, ini yang orang-orang mungkin juga satu hal yang mungkin denial dan juga penasaran dok. Apakah bisa suatu saat saya lepas obat betul dengan hipertensi? Atau mungkin apakah hipertensi saya bisa sembuh dok? Oke. Nah, mungkin mulai dari terakhir. Nah, tadi sebenarnya pasien-pasien yang katakanlah udah minum obat masih memungkinkan sebenarnya untuk dikurangi dosisnya secara berkala. Asalkan apa? Asalkan lifestyle-nya itu digenjot. Artinya lifestyle changes itu benar-benar dijaga. Ya, katakanlah awal-awal tensi 150 lah. 150 per 80 atau 150 per 90. Ternyata pada saat lagi monitoring, tensi dia itu makin lama makin rendah. Dengan kita memberikan obat, katakanlah satu obat aja atau 2 obat kita kasih, lama-lama tensi makin rendah. Nah, begitu ditanya, Pak, ada keluhan nggak? Iya dok, belakangan kadang-kadang saya mulai agak pusing nih. Ternyata tensi saya mulai agak makin rendah nih kayaknya. Oke, coba kita turunin satu obat dulu. Ternyata dengan satu obat, kita lihat lagi, oh udah stabil nih, kira-kira tensi udah makin lama makin rendah. Dia dalam posisi awalnya badannya gendut banget, makin lama makin kurus. Ya, makin lama makin kurus, karena dia olahraga setiap hari, makan mulai dijaga. Setelah itu, katakanlah setelah dengan satu obat doang, makin lama tensi juga makin rendah. Ya, akhirnya dia mulai ngalamin keluhan yang sama. Dok, saya juga agak sedikit makin pusing nih belakangan, jadi apa mungkin saya coba kita stop obat dulu ya? Nggak masalah, bisa seperti itu. Makanya kalau kesempatannya masih pada saat usia muda, mungkin masih ada kesempatan ke sana. Ya, walaupun berapa banyak sih angkanya, sekitar 20%. Ada yang akhirnya lepas obat. 80% tetap akhirnya harus menggunakan obat. Ya, tapi jangan nyerah, siapa tahu Anda masih di 20% tersebut, pasien tersebut. Ya, makanya, sendiri, dok, betul. Ya, kita nggak pernah tahu apakah kita masih di 20% itu juga. Ya, jadi kalau memungkinkan, tetap ubah gaya hidup, olahraga, makanan dijaga. Biasanya kalau memang akhirnya dia berefek, ya, secara natural dia akan merasa kok tensi saya makin rendah ya dengan obat yang diberikan. Ya, itulah saatnya mungkin kita bisa coba untuk lepas obat atau dikurangi dosis obatnya seperti itu. Iya, menarik nih dok ya. Jadi ada 20% populasi yang bisa aja lepas obat. Betul. Ya. Ada kejadiannya, ada studinya. Nah, ya, jadi teman-teman sehat, jangan kecil harapan ya kalau sudah memang terdiagnosa hipertensi oleh dokter ya. Tadi ya genjot lifestyle-nya. Ukur tekanan darah yang rutin. Nanti barangkali Anda termasuk 20% yang nanti bisa lepas obatnya. Masih ada harapan. Tetap harus didiskusikan sama dokternya dulu ya. Betul. Jadi jangan tiba-tiba dia stop obat sendiri. Itu bahaya. Compliance-nya kurang bagus atau main lepas obat sendiri. Menjulang tinggi lagi dong nanti ya. Jadi tetap harus monitoring dokter ya. Tetap diskusi dokter juga karena kita harus jagain kondisi pasien juga. Oke. Nah, iya. Ini diskusi yang sangat menarik sekali dok ya, diskusi santai pagi tapi agak-agak berat nih ini bahasannya ya. Tapi ya ini penting sekali untuk teman-teman sehat ya. Gitu, oke. Ada lagi dok tips-tips yang mungkin dokter mau berikan untuk teman-teman sehat sebelum kita mengakhiri podcast ini? Mungkin sebenarnya tinggal kalau kita prinsipnya gini. Yang saya mau tekankan aja sih dari dasarnya. Jadi kalau kita mau menjaga kondisi badan kita itu sebenarnya harus mulai dari diri kita sendiri ya. Jadi untuk kalau kita punya masalah penyakit misalkan kita kena hipertensi tanpa ada kontribusi dari teman-teman semua dari pasien-pasiennya pasti tidak akan berjalan dengan lancar. Jadi untuk kita bisa melakukan pengobatan yang optimal, ya tetap harus ada kontribusi dari pasiennya, tetap semangat buat berolahraga, tetap semangat untuk menjaga gaya hidupnya, makan harus dijaga, karena dengan obat-obatan saja tentu tidak akan bisa optimal. Ya, jadi tetap semangat, siapa tahu Anda tadi balik masih di 20% yang masih bisa kembali tanpa menggunakan obat-obatan. Itu aja. Oke, baik. Jadi begitu ya teman-teman sehat, tadi tips kesehatan dari Dr. Bayusi.
Nah, dengan begitu berakhir sudah untuk podcast kita hari ini tentang hipertensi pada generasi milenial. Terima kasih banyak Dr. Lutfi Sama-sama, atas waktu thank you. diberikan dan informasinya Terima ya. kasih. Saya berharap ya teman-teman saya dapat informasi yang memadai ya, dan juga bisa memberikan manfaat dan mendorong kita semua untuk tetap hidup lebih sehat. Jangan lupa ya, tadi sudah Dr. Lucy bilang, hidup sehat adalah kunci utama untuk mencegah hipertensi ya. Kalau punya pertanyaan lebih lanjut atau butuh konsultasi medis, jangan ragu untuk menghubungi dokter di rumah sakit kami, St. Carolus Sumareko Serpong ya. Kalau yang mau konsultasi Dr. Bayusi, nanti bisa cek juga jadwalnya atau bikin appointment di www.carolussumarekon.com. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Salam sehat semuanya. Nah, penasaran kan? Nantikan di part selanjutnya.